Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Hersbun Arif dari Forum News Network. Calon presiden dari Partai Nasdem, Anies Baswedan, sudah mulai melakukan safari politiknya dan itu dimulai dari kota Medan di Sumatera Utara. Anda semua pasti sudah melihat bagaimana suasana penyambutan Anies Baswedan yang sangat meriah. Sementara partai politik itu juga sekarang ini 3 partai politik terus melakukan lobby-lobby dan kemarin hasil yang terbaru saya membaca kata PKS ini sudah tidak ada persoalan lagi soal siapa yang jadi cawapresnya dan kemudian juga mereka sudah 90% menuju koalisi. Tapi pertanyaan orang masih tetap ada bayang-bayang bagaimana kemungkinan ada manuver dari KPK untuk mentersangkakan Anies. Nah, bagaimana sebenarnya sih dari sisi perhitungan keuangan daerah, apakah kemudian misalnya BPK bisa kembali melakukan audit investigasi karena seperti kita ketahui diakui oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada waktu itu KPK sudah bertemu dengan pimpinan BPK dan ini kelihatannya untuk membahas melakukan audit investigasi terhadap Formula E. Saya akan mengajak Anda untuk mendiskusikan soal ini dengan seorang pernah beliau menjadi mantan staf ahli dari Menteri Dalam Negeri bidang keuangan dan yang paling penting beliau ini seorang dokter akuntansi namanya Dr. Hamdani. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas Hersu. Gimana, sehat ya Pak Hamdani ya? Ya. Ya. Oke, ini menarik perhatian dia karena kabarnya gitu kemungkinan besar pintu masuknya kalau KPK itu mau mentersangkakan Anies Baswedan itu melalui audit investigasi karena sudah ada hasil audit dari BPKP dan kemudian katanya kemungkinan akan dilakukan audit investigasi. Saya waktu itu menyimak pernyataan dari Pak Wakil Ketua KPK, mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang. Sebenarnya di akuntansi itu ada prinsip yang disebut substance over form gitu ya. Jadi substansi itu sebenarnya mendahului lebih penting daripada pada formalitas-formalitasnya. Nah, mari kita diskusikan soal itu, Pak Hamdani. Baik, terima kasih Mas Hersu. Memang kalau kita melihat ini perguliran berkaitan dengan proses penyelidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kan cukup panjang, cukup panjang. Jadi dari awal-awal 2022 itu sudah dilakukan dengan memanggil para saksi ya, termasuk juga Ketua DPR DKI. Jadi Ketua DPR DKI itu sebagai saksi, malahan di dalam statement pernyataan daripada Ketua DPR DKI itu justru malahan memberatkan bagi Gubernur Anies. Yes. Dan itu kenapa memberatkan tadi dikatakan ada permasalahan dalam hal tata kelola keuangan. Ini memang menarik ya. Kenapa kita katakan demikian? Kalau dari sisi aspek hukum ya, itu mengenal yang namanya tempus delicti. Nah, tempus delicti itu kan terjadi di 2019. Kalau memang kita bawa ini ke ranah hukum, ada locus delicti dan ada tempus delicti. Itu kejadiannya adalah 2019. Pada waktu 2019 itu DPRD sepakat, ya, kesepakatan DPRD itu dalam proses pembahasan dan persetujuan rancangan APBD perubahan. Jadi kesepakatan DPRD ini berjalan normal dari tingkat komisi E, kemudian sampai kepada tingkat badan anggaran DPRD-nya sendiri, sampai paripurna. Itu semuanya setuju penganggarannya, baik dalam kebijakan umum anggaran KUA dan PPAS, plafon prioritas plafon anggaran sementaranya atau KUA PPAS gitu. Itu kan dengan nota kesepakatan bersama, itu disetujui. Sampai kepada nota persetujuan terhadap rancangan Perda APBD. Itu sudah setuju. Memang benar setelah persetujuan rancangan Perda APBD itu dibayarkan. Nah, ini jadi titik yang menjadi persoalan juga oleh DPRD. Kenapa dibayarkan sebelum Perda APBD perubahan itu ditetapkan? Sebetulnya nggak ada masalah, karena Perda perubahan APBD ini kan sedang berproses di Kementerian Dalam Negeri. Saya pernah di sana tuh jadi direktur anggaran 4 tahun ya. Itu berproses ya.
Dan kebetulan dan dari evaluasi tidak ada mempersoalkan yang berkaitan dengan Formula E, dalam artian dapat dianggarkan dengan beberapa BD. Sementara memang pendapat daripada Pak Alexander Mawata ini nggak boleh dianggarkan dalam BD. Jadi ini persoalan yang menentukan dapat dianggarkan itu kan proses dengan di DPRD dan juga evaluasi Kementerian Negeri itu sudah oke. Kemudian dilaksanakan dalam proses pelaksanaan itu sendiri sampai kepada pertanggungjawaban. Dan itu ada pula perda pertanggungjawabannya. Perda pertanggungjawaban itu melalui pembahasan dan persetujuan DPRD. Setelah pembahasan dan persetujuan DPRD, sebelumnya itu diaudit di BPK. Audit BPK tidak menemukan persoalan-persoalan yang signifikan lah. Sehingga Badan Pemeriksa Keuangan itu memberikan opini wajar tanpa penilaian. Nah, argumentasi BPK untuk melakukan audit investigasi sebetulnya itu diatur baik di dalam Undang-Undang 15 tahun 2004 tentang Undang-Undang tentang tanggung jawab pemeriksaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara maupun Undang-Undang 15 tahun 2006 tentang BPK. Itu memang diatur bagaimana audit investigasi itu dilaksanakan. Manakala dalam melaksanakan audit keuangan, ini kan audit ada 3 jenis ya, audit keuangan, audit kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu atau PDTT, pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dalam PDTT itu antara lain ada dibagi compliance dan audit investigasi. Audit investigasi ini hanya dapat dilaksanakan manakala dalam proses audit keuangan itu ditemukan indikasi awal adanya fraud, ada indikasi awal adanya fraud. Karena ini telah dilaksanakan auditnya 2 kali, yaitu di 2019 atas RKPD 2019 dan juga atas RKPD 2020, maka tertutuplah alasan bagi BPK untuk melakukan audit atas inisiatif sendiri, sebagaimana amanat Undang-Undang 15 tahun 2004 dan amanat Undang-Undang 15 tahun 2006. Tertutup tuh bagi BPK melaksanakan audit investigasi atas inisiatif sendiri. Inisiatif sendiri, oke. Ya. Selanjutnya pertanyaan berikutnya lagi, bagaimana kalau bukan inisiatif BPK tapi permintaan? Ya, dalam hal ini KPK kata. Siapa yang berhak menyampaikan permintaan ini? Yang permintaan itu memang dari KPK. KPK mengajukan permintaan kepada BPK. Jadi bersurat kepada BPK. Nah, tinggal nantinya apakah BPK itu menerima penugasan tersebut, permintaan tersebut apa tidak. Nah, itu juga diatur di dalam peraturan BPK nomor 1 tahun 2020. Jadi ada peraturan BPK nomor 1 tahun 2020 yaitu tentang audit investigasi dan juga tentang perhitungan kerugian negara. Ya. Jadi ada 2 hal yang dapat diminta oleh BPK. Pertama, permintaannya untuk audit investigasi. Yang kedua adalah permintaan audit investigasi perhitungan kerugian negara. Ya. Nah, kita bahas satu-satu. Kalau audit investigasi berkaitan dengan Formula E tadi diajukan oleh KPK kepada BPK, maka BPK ketika menerima itu mencermati dan melakukan pencermatan terhadap apa dasar permintaan tersebut. Nah, apakah alasan yang disampaikan di dalam surat tadi telah menunjukkan ada indikasi terjadinya perbuatan menghukum. Jadi kalau KPK menyampaikan dalam surat tersebut sudah ada indikasi terjadinya perbuatan menghukum, maka BPK dapat melaksanakan audit investigasi. Itu poinnya. Jadi kalau meminta saja itu jelas tidak memungkinkan. Meminta saja jelas tidak mungkin. Nah, yang menjadi soal adalah bagaimana menyatakan bahwa ada perbuatan menghukum ataupun niat jahat. Karena kalau kita cermati itu kan hal yang sama juga telah dilakukan juga oleh BPK perwakilan DKI
pada terhadap LKPD 2019 dan LKPD 2020. Itu tentunya tidak menemukan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Jadi persoalan perbuatan menghukum itu lebih kepada ada nggak pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah. Itu kalau itu terjadi maka akan jadi soal pertama dalam kaitan dengan audit BPK. Kemudian ketika penyampaian perda pertanggungjawaban pelaksanaan pemilu itu akan muncul nanti dengan DPRD. Makanya karena DPRD itu menyetujui baik dari hulunya di bidang penganggaran maupun dalam pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban dengan perda pertanggungjawaban pelaksanaan pemilu, maka keinginan sebagian daripada fraksi DPRD untuk melakukan hak interpelasi tidak menemukan alasan yang tepat. Sehingga proses seperti itu, proses politik nggak bisa terjadi itu. Dia kan Nggak, ada dua hal. Kalau saya baca ini dari Ketua DPRD menyatakan bahwa ini karena itu tanpa konfirmasi dengan anggota DPRD, itu menurut dia masalahnya. Jadi konfirmasi begini, Mas Ersu. Kalau membayar itu ranah eksekutif. Membayar itu ranah eksekutif. Karena membayar itu tidak perlu dikonsultasikan kepada pimpinan DPRD. Kalau yang dilakukan itu adalah pinjaman jangka menengah dan jangka panjang, maka dia harus masuk transaksi sebagai transaksi anggaran. Ini yang kurang dipahami oleh sebagian daripada kita ya, mungkin kalangan DPRD. Kalau itu adalah pinjaman jangka menengah dan jangka panjang, dia harus masuk ke dalam skema anggaran, dan itu melalui perda. Tetapi karena itu adalah pinjaman jangka pendek itu adalah menutup kebutuhan kasnya saja, maka itu adalah hak sepenuhnya ada pada gubernur. Jadi nggak perlu dikonsultasikan. Tidak harus konfirmasi. Karena dia itu ada minjam sementara setelah menalangi sampai APBD ini ditetapkan, baru uangnya bisa keluar dari APBD. Nah, karena menjadi soal tadi kan. Ya, sebentar Pak Anwandi, Anda kan lama menjadi staf ahli Menteri Dalam Negeri bidang ekonomi ya dan pembangunan, dan Anda juga pernah jadi pejabat sementara ya, gubernur di 2 daerah ya, di Bali dan Sumatera Barat. Apakah pengalaman semacam ini juga pernah terjadi sebelumnya dalam kasus seperti apa misalnya? Oh iya, jadi kalau yang seperti ini terjadi. Jadi kalau kebutuhan ada saja daerah yang tiba-tiba ada kebutuhan yang mendesak, katakanlah berkaitan dengan apakah jadi kebutuhan mendesak tadi yang memang belum teranggarkan ya, atau keadaan darurat dan keadaan dua. Jadi kebutuhan mendesak, keadaan darurat dan kebutuhan mendesak. Tiba-tiba ada saja kebutuhan yang tidak, contohnya mungkin waktu dengan COVID ini kan kebutuhan dana, dan itu uangnya belum ada, bisa saja dilakukan pinjaman ke bank. Kalau sifatnya jangka pendek itu manajemen kas, dia tidak masuk ke dalam skema penganggaran. Jadi nggak jadi soal itu Pak. Jadi kalau kecuali kalau dia jangka menengah atau jangka panjang, maka dia harus melalui proses APBD, tentu dengan pembahasan dan persetujuan DPRD. Nah, karena itu adalah menjelang sebelum perda tadi kan belum ada uangnya lagi tuh. Nah, jadi menunggu sampai perda ditetapkan, baru ada uangnya, anggarannya di sana, baru bisa cair. Dan itu ditalangi, ditutup lagi. Jadi ini adalah sifatnya penalangan sementara. Dan itu tidak ada persoalan. Dan lagian pula ini kan akhirnya sudah sampai kepada masuk di LKPD, laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah itu diaudit oleh BPK. Tidak ada mempersoalkan berkaitan dengan pembayaran yang menului, tidak dipersoalkan oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, pembayaran menului perda APBD. Ini harus kita bedakan ya. Dia sudah menjadi ketok palu, sudah menjadi persetujuan dengan DPRD, itu namanya rancangan perda. Jadi sudah persetujuan dengan DPRD. Tahapan berikutnya lagi, karena ada melalui proses evaluasi dengan Kementerian Negeri, maka ada tenggat waktunya untuk menjadi perda. Setelah evaluasi, saya dulu yang melakukan waktu saya direktur anggaran. Setelah selesai evaluasi dari Kementerian Negeri, barulah dia ditetapkan jadi perda. Setelah jadi ditetapkan jadi perda, barulah legal. Persoalannya tadi, memang pengeluaran itu menunggu perda. Tapi ini kan ada hal yang nggak bisa dikendalikan oleh Pemprov DKI. Kenapa? Pihak pemula Operation Limited
itu memberikan tenggat waktu. Kalau mau masuk ke hajatan 2020 nanti atau 2021, maka harus bayar sekarang. Nah, bayar. Ada uang mukanya, panjarnya dibayar, bayar panjarnya. Nah, kalau kita nggak bayar, kalau Pemprov DKI tidak membayar pada waktu yang ditetapkan itu, maka nggak masuk dalam hajatan 2020. Itu aja soalnya tadi. Ya, tapi apakah bisa soal ini ya tenggat waktu dari panitia penyelenggara atau prinsipal dari Formula E ini disamakan, dianalogikan dengan situasi yang mendesak seperti COVID misalnya? Oke, jadi memang kalau kita mendefinisikan secara letter leg, memang agak bisa menjadi bahan diskusi, bisa banget. Tetapi kita harus melihat lebih luas. Maka kriteria daripada keadaan mendesak itu apa? Kalau pengeluaran itu nggak dilakukan, kalau pengeluaran itu nggak dilaksanakan, maka ada kerugian bagi pemerintah DKI dan masyarakat. Nah, jadi tinggal sekarang mencoba Pemprov DKI memberikan argumentasi bahwa kalau sekiranya nggak dibayar, maka hajatan itu nggak terlaksana. Nah, kalkulasinya memang pengaruh hajatan itu terhadap perekonomian dan wisata DKI signifikan juga. Dan itu ada kalkulasi membandingkan bagaimana multiplier effect, itu ada riset yang dilakukan. Saya lupa siapa yang melaksanakan risetnya, apa Indef atau itu dibandingkan dengan kalau nggak salah ya, Indef yang sudah melakukan itu. Ya. Nah, dibandingkan dengan hajatan yang sama di MotoGP, lebih menguntungkan hajatan yang dilaksanakan Formula E tadi. Ketika dibandingkan MotoGP itu kurang lebih menghabiskan anggaran 2,7 T. Efek multipliernya tidak signifikan besarnya. Sedangkan ini hanya menghabiskan sekitar 560 miliar. Tapi besar efek multiplier yang dihasilkan. Dari berkaca di sini, tentunya ada argumentasi yang dibangun bahwa yang disampaikan dari Pemprov DKI ataupun dari Gubernur Anies, bahwa ini hajatan ini memberikan multiplier efek terhadap perekonomian DKI dan masyarakat juga termasuk dalam kaitan dengan bagaimana untuk menggeliatkan wisatawan. Barangkali ini argumentasi yang bisa disampaikan oleh Pemprov DKI untuk menyatakan bahwa ini masuk kriteria mendesak. Barangkali itu Mas. Jadi kalau dengan penjelasan Anda itu, saya masih penasaran aja nih Pak Hamdani ya. Pintu masuk mana kira-kira yang bisa digunakan oleh KPK untuk mentersangkakan Anies itu? Oke. Jadi kalau kita mencermati kan itu kemarin itu kan Profesor Rombi langsung menyatakan ini dari data-data yang sudah kan diminta sebagai saksi oleh KPK dan mungkin telah disampaikan juga oleh KPK dokumen-dokumen yang terkait dengan bagaimana Formula E tadi. Dan Profesor Rombi sebagai pakar pidana korupsi ya langsung menyatakan ini sudah bisa dipakaikan rompi kuning, rompi kuning, dipakai rompi tadi. Jadi langsung itu kan nyatakan perbuatan korupsinya langsung nyatakan sempurna itu. Padahal kan kalau kita mencermati tadi, kalau pintu masuk yang dapat dilakukan, kalaupun nanti dilakukan audit investigasi sampai ya, pertanyaannya tadi adalah menemukan dulu perbuatan melakukannya di mana. Karena itu kan proses seperti itu sudah dilakukan oleh BPK perwakilan. Nah, standarnya kan sama. Apakah BPK pusat nanti atau BPK kantor pusat BPK mau menganulir pandangan yang hasil audit yang telah dilaksanakan oleh 2 kali berturut-turut dengan pemberian opini wajar tanpa pengecualian atau WTP oleh perwakilan DKI tersebut, apakah mau menganulir hasil itu? Kalau dari sisi ada nggak pelanggaran hukumnya di situ? Kemudian kalau mau atau bisa, itu pertanyaan 2 yang berbeda itu Pak Hamdani. Ya jadi ya kalau kan tadi kita udah urut tuh. Ya, saya udah mengurut bagaimana dari dokumen yang ada itu karena semuanya sudah melalui prosedur yang baku ya. Tidak ada yang ibaratnya nggak ada yang tidak normal, prosedurnya normal. Walaupun dia di APBD perubahan, tapi normal prosedurnya normal. Nah, yang sedikit yang dikatakan yang tidak normalnya tadi cuma dalam hal pembayaran. Jadi kalau proses penganggaran itu normal, yang tidak normalnya penganggaran. Tetapi penganggaran itu tidak ujuk-ujuk, pembayaran itu tidak ujuk-ujuk, karena juga yang menentukan itu bukan pihak Pemprov DKI, ini kan ditentukan oleh
Formula E. Nah, kemudian kalau kita bicara pintu masuk berikutnya lagi, kerugian negara. Ini kerugian negara ini satu hal yang tidak mudah dihitung. Kenapa tidak mudah dihitung? Karena tentunya bagaimana mencoba membandingkan anggaran yang diperlukan untuk Formula E itu dengan nantinya yang MotoGP di Mandalika. Atau karena belum pernah ada di Indonesia. Dan kan nggak bisa dibandingkan dengan yang ada nanti yang pernah diadakan di China, yang pernah ada nanti di Eropa. Nggak bisa membandingkan seperti itu. Itu suatu hal yang, karena itu adalah biaya penyelenggaraan dalam kaitan dengan semua perlengkapan. Ini kalau istilahnya Pak Bambang Wijanto, installment fee. Jadi installment fee. Jadi bukan dalam, kalau komitmen fee itu kesannya kayak lisensi. Nah, ini bukan lisensi. Biaya penyelenggaraan semua perlengkapan mobil Formula E itu dibawa dan semua peralatan yang ada itu yang dibiayai. Ini nggak bisa menemukan karena kalau dilihat untuk menentukan kerugian negara itu harus ada pembandingnya. Bagaimana membandingkan ini dia nyatakan oh ternyata pembayaran anggarannya lebih besar, dananya lebih besar kepada yang seharusnya yang wajarnya. Itu jadi sisi. Yang berikutnya lagi yang tidak kalah pentingnya adalah ada nggak yang diperkaya, memperkaya di sini. Nah ini jadi soal kickback. Kalau kickback, kalau standar internasional itu, kalau lembaga internasional itu, dia tidak mengenal itu namanya duren dalam kardus itu. Jadi Mas Hersu nggak mengenal tuh duren dalam kardus. Segala sesuatunya kardus dalam duren dibalik. Kardus satunya. Itu nggak mengenal tadi. Ya. Itu nggak mengenal tadi. Jadi yang ada itu adalah ya tentunya semua transaksi terbuka. Kalau pihak Formula E Operation Limited itu menerima katakanlah uang ditransfer 500 miliar. Ya. Kemudian dia berikan kickback 10%, kata 10% enggak, 50 miliar. Maka dia dalam aturan standar bakunya dia tidak bisa mencatat di bawah yang ditransfer. Pasti dicatat 500 miliar. Kalau ketika dia mencatatnya yang dikeluarkannya tadi sebagai expense atau sebagai biaya atau beban ya 50 miliar, maka dalam pelaporannya itu akan jadi soal oleh auditor di sana. Kan lembaga kan termasuk lembaga organisasi sektor publik. Jadi ketat sekali itu apa ya. Dia akan dipersoalkan kenapa ada pengeluaran seperti itu. Pengeluaran itu dalam standar akuntan audit internasional tergolong illegal act. Illegal act perbuatan itu sangat sulit dilaksanakan oleh lembaga. Jadi memang untuk sampai kepada bahwa ada kickback aliran dana baik kepada Anies ataupun kepada anggota-anggotanya atau pada orang-orangnya itu sangat sulit untuk bisa dicermati kalau sampai mau kasus itu berlanjut ya. Nah, satu hal lagi kita juga melihat bagaimana kemarin itu yang sumber waras. Ingat mungkin Mas, sumber waras itu sudah audit investigasi BPK atas permintaan KPK. Jadi sumber waras itu audit investigasi yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan permintaan oleh Komisi Pemberantasan. Yang menjadi pertanyaan kita adalah setelah disampaikan laporan hasil pemeriksaan itu, LHP-nya disampaikan, LHP audit investigasi, ya. Malah yang terjadi kan perdebatan antara KPK dan BPK. Ya. Artinya KPK tidak menerima daripada hasil laporan. Karena kan yang awal minta kan KPK dengan alasan bahwa tidak ada perbuatan melawan itu. Tidak ada mensreanya. Ya. Tidak ada mensreanya. Mensrea itu apa? Tidak ada mungkin aliran dana kepada Pak BTP ataupun orang-orangnya Pak BTP. Sehingga tidak berlanjutlah kasus tersebut. Itu mungkin satu hal yang perlu kita lihat. Padahal dalam kasus itu jelas ya, kerugian negara dalam sumber waras itu sangat jelas ya. Oh jelas, kalau itu jelas hitungan, itu tidak saja hitungan dari Badan Pemeriksa Keuangan yang menemukan kurang lebih 191 miliar ya, kurang lebih segitu. Tetapi juga ahli yang diminta menghitung ulang oleh KPK menemukan juga kerugian, tapi tidak. Dan ada pengembalian dana juga ya dari. Ada pengembalian dana yang menerima uang itu ya. Ya, yang hal seperti itu saja itu tidak bisa. Jadi kemudian. Kalau masuk lagi ke satu lagi yang mesti tertinggal. Ada peluang untuk audit investigasi perhitungan kerugian negara. Kalau
KPK minta audit investigasi pintu kerugian negara, maka pintu masuknya tetapkan tersangka dulu, baru bisa. Jadi kalau tadi permintaan audit investigasi aja indikasi adanya perbuatan hukum. Tapi kalau sesuai dengan peraturan BPK nomor 1 tahun 2000, kalau KPK mau meminta audit perhitungan kerugian negara, syaratnya ada satu. Setelah dinaikkan ke penyidikan, artinya sudah ada tersangkanya. Oke. Jadi sudah ada tersangkanya, barulah. Memang Mas Eksu, ini yang jadi soal kan, ini KPK ini kan dalam banyak hal kan bisa melakukan itu tanpa dari audit BPK. Tetapi untuk hal seperti itu legitimasinya kurang kuat kalau tidak. Jadi kalau tidak kan sudah ada dari Pak Romli apa tadi, kan nggak bisa KPK menyatakan menetapkan tersangka. Tapi legitimasinya akan lebih kuat ketika menetapkan tersangka. Manakala ya mau akan menetapkan tersangka kalau sudah melalui proses audit daripada BPK. Ini barangkali yang diharapkan oleh KPK memiliki legitimasi yang kuat ketika menetapkan siapapun ya yang nantinya terkait dengan Formula E sebagai tersangka, karena itu sudah berdasarkan hasil audit daripada Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga supermasi audit ya, supermasi audit ya, yang tentunya memiliki dalam kaitan dengan kredibilitas dan juga independensi dan juga kompetensi. Barangkali itu yang ingin diharapkan dalam proses kenapa KPK melakukan koordinasi dengan BPK. Ya namanya KPK melakukan koordinasi dengan BPK itu sah-sah saja. Itu memang sudah begitu apanya. Tapi apakah kan BPK memiliki pertimbangan menerima atau tidak? Karena kan tidak semua yang dimintakan oleh KPK itu di follow up oleh, karena itu dilakukan secara mandiri. Mandiri itu bebas dari intervensi, bebas dari pengaruh apapun oleh BPK. KPK bisa memutuskan. Ya, pertanyaan saya adalah, katakanlah memang syarat-syaratnya ketat tadi ya, untuk BPK menerima permintaan dari KPK melakukan audit investigasi, katakanlah seperti itu. Nah, dalam hal ini ternyata kemudian BPK menerima melakukan itu, tetapi dipandang bahwa keputusan BPK itu tidak sesuai dengan peraturan yang ada di BPK sendiri, apa yang bisa dilakukan? Apakah bisa digugat atau apa ini, Pak Hamdan? Ya, yang pertama tentu ini, kalau kita kan mencermati, memang BPK pun memiliki tugas utama hanya dengan KPK ya. BPK juga memiliki yang namanya dewan, semacam dewan pengawas, dewan apa ada. Tentu salah satu yang dapat ditempuh manakala itu terjadi, tentu timnya Pak Anies dan timnya dapat saja melakukan semacam protes atau komplain manakala itu terjadi kepada dewan pengawas yang apakah namanya ada majelis kehormatan di BPK terkait dengan proses itu. Karena kalau manakala ada proses yang dia aturannya jelas, KPK itu patronnya jelas sekali. Pertama, peraturan BPK nomor 1 tahun 2017 itu mengenai standar pemeriksaan keuangan, jelas sekali bagaimana harus dilaksanakan. Kemudian kedua adalah peraturan BPK nomor 1 tahun 2020. Kedua, kemudian termasuk juga berkaitan dengan dua undang-undang tadi ya, itu jelas sekali. Jadi kalau manakala ada hal yang tentunya tidak sesuai, pilihannya adalah pihak Gubernur Anies atau sekarang sudah tidak gubernur dan timnya bisa saja melakukan semacam gugatan atau apapun ya. Ini penting saya tanyakan, ini karena ini kan kesan yang muncul di publik kelihatannya, bagaimanapun caranya ini Pak Anies Baswedan itu harus jadikan tersangka gitu ya. Ini jadi sangat mungkin kan sebenarnya apa yang terjadi di KPK juga sudah menabrak semua aturan. Jadi apakah mungkin, dan kalau kemudian rezim kekuasaannya menginginkan, artinya BPK kan juga bisa diminta untuk menerobos aturan-aturan aturan perundang-undangan tadi. Ya. Jadi memang Mas Ersu, yang menjadi beberapa pandangan para pihak ya, ini persoalannya bukan apakah kasus ini bisa berlanjut ke persidangan, walaupun Pak Firly mengatakan dibuktikan di persidangan. Apakah dia berlanjut di persidangan? Bisa saja berlanjut ke persidangan, nanti hasilnya katakanlah tidak terbukti. Tetapi yang menjadi soal adalah kita harus melihat ini ada persyaratan sebagai seorang capres.
Jadi seorang capres itu bukan dinyatakan atau putusan inkrah daripada pengadilan menyatakan bersalah, tidak. Tapi status jangan itu sudah status terpidana, itu sudah status terdakwa. Ini status tersangka saja yang belum dibawa ke persidangan. Itu kan tersangka artinya, belum terdakwa. Itu sudah cukup membatalkan, menggagalkan untuk proses manakala mau didaftarkan ke KPU nanti. Kan bisa saja terjadi, katakan hari ini nih, batas terakhir pendaftaran KPU. Ya, ternyata tidak masih menyandang status sebagai tersangka. 5 hari lagi, seminggu lagi, oleh KPK memutuskan bahwa karena KPK dengan undang-undang yang baru memiliki mekanisme SP3, ya SP3 kan nggak ada salah itu. Jadi di SP3 kan nggak ada salah. Kan proses seperti itu kan nggak ada gugatan kepada KPK kalau hal ini kan terjadi, manakala itu terjadi. Jadi jangan, karena proses tersangka itu nggak pula ada tenggat waktunya jam berapa bulan, berapa lama harus sampai ke persidangan. Bisa saja persidangan itu berlangsung sampai 6 bulan, bisa tahun, sampai ke persidangan ya. Nah, jadi status tersangka dilekatkan pada seseorang yang kalau nantinya katakanlah setelah selesai proses politik ini, katakanlah pendaftaran di KPU, ya mungkin seminggu setelah itu ditetapkan, dinyatakan tidak cukup kuat untuk dibawa ke persidangan, kemudian di SP3 kan, itu bisa saja terjadi dengan undang-undang KPK yang baru. Nah, inilah yang mungkin barangkali yang perlu bagaimana kita mencermati dari aspek kaitan dengan aspek hukum dan aspek politiknya. Itu aspek hukum ya. Tetapi dari sisi Anda sebagai seorang auditor, sebagai seorang akuntan, hampir Anda mencermati bahwa dari sisi manapun, pintu masuk manapun, tidak ada alasan gitu buat BPK untuk melakukan audit investigasi dan kemudian itu mendorong adanya temuan yang bisa digunakan oleh KPK untuk mentersangkakan Anies. Gitu. Pak Mas Hersу, di apa itu ada namanya novum, fakta baru. Kalau akan iya Pak Mas Hersu, itu nggak usah menunggu lama sekali. Ini kan sudah dari awal, mungkin sebelum masih akhir tahun yang lewat, udah mulai tuh di penyelidikan kasus ini. Jadi kalau saya catat, mungkin sejak November 2021 udah mulai penyelidikan kasus ini. Tapi kencangnya memang menjalan-jalan ini, akhir-akhir ini kencang. Menjalan proses pencapresan Pak Anies. Itu mulai kencang tuh, agak getol tuh apa ya. Sampai pemanggilan Pak Anies sebagai, katakan nggak jelas pemanggilan sebagai saksi itu Pak. Kalau saksi kan jelas pula, ada ini kan juga pemanggilan sebagai saksi enggak atau apa gitu kan jelas. Kan kalau Pak, sampai. Jadi kalau itu terbukti, kan tidak ada fakta baru setelah, kan dia begini, dia uangnya ditransfer ke lembaga itu, kan nggak ada lagi fakta baru di situ. Kalau saya mencermati bagaimana kita bisa menyatakan itu bisa dibawa ke menjadi tersangka atau perbuatan korupsi ya. Tidak ada fakta-fakta yang tentunya apa yang diaudit oleh BPK pada waktu itu selama 2 tahun berturut-turut ya. Itu dengannya sekarang tadi kalau akan dilakukan audit investigasi oleh BPK pusat ya, itu sama, tidak ada fakta baru yang ditemukan tadi. Jadi dan kemudian saya yakin dan percaya kalau ini ada namanya perbuatan melawan hukum atau tingginya, tentunya nggak perlu menunggu lama ya, akan bisa dilakukan. Apalagi sudah ada dipanggil saksi-saksi yang tadi yang cukup ahli lah, seperti yang sangat ahli ya Profesor Romli, dan menyatakan mendeklar bahwa ini sudah 100% ini apa tadi kan, tapi kan nggak mendorong juga KPK. KPK juga ragu-ragu juga kan untuk sampai kepada apa. Jadi ini kan kalau masalah fakta hukum itu nggak bisa ragu, dia kalau dia merupakan perbuatan hukum nggak perlu lama dia nyata tadi. Karena faktanya nggak ada berubah. Ya kan ini persoalan hukum bercampur politik, jadi agak repot. Ya. Ya. Oke, jadi clear ya sebenarnya. Saya masih, makanya kenapa saya mengkontak Anda itu karena saya masih tetap penasaran dari mana sebenarnya pintu masuk KPK itu bisa mentersangkakan Anies kalau berdasarkan dari audit dari BPK gitu. Jadi saya kira kalau mendengar penjelasan Anda tadi, ya kalau mau mentersangkakan Anies kan minimal jadi dia punya 2 alat bukti lah, cukup itu ya. Satu kan keterangan ahli dia sudah punya, dia harus mencari satu yang lain lagi. Nah dan masuk dari sisi audit kelihatannya sudah tertutup lah kalau dari sisi BPK ya. Saya tambah Pak, Mas Ersu. Jadi harus kita lihat, kalau kita baca Undang-Undang 312 tentang tindak pidana korupsi, kan ada 3 unsur.
Ya. sama perbuatan melakukan. Yes. Perbuatan melakukan itu apa? Ada nggak aturan-aturan yang dilanggar? Hmm. Kedua, kerugian negara. Kerugian negara. Yang ketiga, memperkaya diri sendiri atau orang lain. Yes. Kalau memperkaya diri sendiri orang lain, pertama tentu memperkaya pengguna itu tidak mungkin tuh, orang lain. Ya. Nah, kalau diri sendiri itu ada uang yang diterima oleh Pak Anies atau timnya. Nah, kalau dia tiga-tiganya nggak terbukti, salah satu aja nggak terbukti, nggak bisa ya. Dia lengkap, dia komplementer dia saling melengkapi dia. Jadi satu saja, tapi dua saja, satu enggak. Jadi harus ketiganya. Ini memang yang menyulitkan bagi proses seperti ini. Dan saya yakin percaya tidak mudah bagi KPK untuk menyatakan ada lengkap ketiga-tiganya. Bukan hanya bicara dua alat bukti, tiga unsur itu terpenuhi. Jadi unsur korupsi yang tiga unsur tadi, apakah perbuatan merugikan, apakah merugikan keuangan negara, ataupun berkaitan dengan memperkaya diri sendiri atau lain. Tadi saya berikan contoh sama Mas. Bagaimana menghitung kerugian negaranya, hal yang nggak bisa dibandingkan. Itu tidak satu yang nggak bisa dibandingkan itu. Yang dilakukan di sini dengan dilakukan di negara lain nggak bisa dibandingkan. Ya. Hal lain kalau misalnya kita membeli barang di Jakarta atau mengimpor, bisa kita melakukan perbandingan harga. Ini kan tidak seperti itu. Kalau yang bisa dibandingkan di sini adalah dengan Mandalika ya. Itu Mandalika itu juga nggak sulit dibandingkan. Pertama, satu formula itu mobil, sedangkan Mandalika motor. Nggak sulit juga dibandingkan tadi. Oke. Baik. Hanya Mandalika memang kan nggak ada yang persoalkan ini. Ya. Walaupun anggarannya relatif lebih besar, ya, di sana kan tidak ada yang mempersoalkan, jadi sehingga tidak ada pihak yang ini kan persoalannya oleh KPK karena ada pengaduan masyarakat yang masuk, KPK menjalankan proses. Karena kalau kita cermati pengaduan masyarakat ke KPK itu banyak, tapi kan tinggal KPK mau menindaklanjuti dalam proses penyelidikan atau cukup mencermati berarti tidak dilanjutkan pada proses penyelidikan. Ya, kenapa kok hanya punya Anies yang diseriusin? Saya yakin dan percaya yang tidak gitu ya. Ya, saya yakin dan percaya Mandalika itu juga ada unsur pengaduan masyarakat, tetapi dicermati tapi tidak diproses ke tahap penyelidikan. Yang ini masuk pengaduan masyarakat, dicermati, didalami dan diproses ke tahap penyelidikan. Beda di situ aja, Mas. Yes, oke, baik. Terima kasih, Dr. Hamdani. Sekarang ini bukan lagi birokrat ya, sekarang sebagai akademisi di Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Padang ya. Bukan Universitas Padang. Andalas Padang. Universitas Andalas Padang, kan beda-beda ya ini ya, Universitas Padang. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.